Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang 12 khasiat membaca atau mengamalkan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang biasa kita baca dalam tahiyat akhir ketika kita melaksanakan sholat. Sebenarnya khasiat membaca sholawat Ibrahimiyah ini tidak hanya terbatas pada 12 ini saja, tapi amat sangat banyak sekali. Namun pada episode kali ini saya hanya akan membacakan 12 khasiat saja biar tak terlalu panjang. Adapun tentang bacaan dari sholawat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu bacaan selawat Ibrahimiyah sebagaimana biasa kita baca setiap melaksanakan sholat di dalam tahiyat akhir. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada junjungan kami yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berikanlah keberkahan kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada junjungan kami yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya di alam semesta. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji lagi maha agung. Nah, itu kurang lebihnya terjemahan dari sholawat Ibrahimiyah. Sholawat ini merupakan sholawat yang paling utama dari semua jenis sholawat yang ada. Sebab macam-macamnya sholawat itu amat sangat banyak sekali, tidak kurang dari 14.000 macam jenis sholawat. Nah, sholawat yang paling sempurna dan paling utama dari semua jenis sholawat yang ada adalah sholawat Ibrahimiyah ini. Dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna hadhihi sholata laha asrarun katsiratun wa khawasun ajibatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sholawat Ibrahimiyah ini laha asrarun katsirah, ia mempunyai beberapa rahasia yang sangat banyak sekali, wa khawasun ajibatun, dan mempunyai beberapa khasiat yang sangat menakjubkan. Artinya amat sangat banyak rahasia yang terkandung di dalamnya dan sangat banyak pula khasiat yang tersimpan pada salawat ini.
Faman dawama ala qiraatiha, maka barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan dalam membaca salawat Ibrahimiyah ini, farrajallahu hammahu wa ghammahu, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Seperti susah karena masalah hutang, susah karena masalah ekonomi, susah karena masalah keluarga, jodoh dan lain sebagainya. Semua Allah hilangkan dan Allah ganti dengan kebahagiaan, dengan mendapatkan apa-apa yang diinginkannya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khasiatnya wa kasyafa kurbatahu wa durrahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kedukaan serta kemudaratannya. Misalnya ia terkena suatu penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kesandung masalah yang tak kunjung selesai. Insya Allah barokah bacaan ini semuanya akan segera berlalu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yassara amrahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Artinya khasiat yang ketiga, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang menjadi tanggungannya akan diberi jalan kemudahan dan semua usahanya akan Allah lancarkan. Wa nawwara sirrahu, yang keempat Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hatinya. Artinya hatinya akan dipenuhi dengan cahaya ilahi sehingga akan selalu tergerak untuk berbuat kebaikan dan merasa ringan untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Wa a'la qadrahu, yang kelima khasiatnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, meluhurkan pangkatnya, memuliakan kedudukannya, mulia bagi manusia dan juga mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hassana halahu, yang keenam Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan keberadaannya, akhlaknya bagus, ekonominya bagus, keluarganya bagus, ibadahnya bagus, semua penuh dengan kebaikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa'a rizqahu, yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rizkinya, baik rizki zahir seperti kekayaan, kesehatan, keturunan dan lain sebagainya, juga rizki batin seperti kedamaian hati, kesejukan jiwa, ketentraman batin, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wa qada dainahu, dan Allah akan melunaskan hutangnya. Artinya ia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Wa fataha alaihi abwabal khairati wal hasanat, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan seperti pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ijabah, pintu-pintu rizki dan pintu-pintu kebaikan lainnya. Wa ammanahu min hawadisid dahri wa syarri nakabatil ju'i wal faqri. Yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengamankan dia dari bencana seperti bencana alam atau penyakit menular dan sebagainya, serta Allah Subhanahu wa taala memeliharanya dari kelaparan dan dari kefakiran atau kemiskinan. Itu yang ke-10. Yang ke-11, wa alqalahu mahabbatan fil qulubi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan rasa mahabbah, rasa cinta di hati orang-orang kepadanya, sehingga setiap orang yang memandangnya akan bersimpati kepadanya, akan suka dan cinta kepada yang bersangkutan. Dan yang ke-12, wala yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu, dan tidaklah ia berdoa kepada Allah mohon apa saja kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya. Allah wujudkan cita-citanya, Allah tekani segala harapan dan impiannya. Nah, itu antara lain 12 khasiat dari mengamalkan salawat Ibrahimiyah.
Nah sekarang bagaimana cara mengamalkannya sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, sebagian para ulama, sebaiknya salawat ini dibaca secara rutin setiap selesai sholat fardhu sebanyak 7 kali dan dibaca di waktu tengah malam sebanyak 111 kali. Cara bacanya untuk yang ini dibaca langsung tanpa tawassul, baik yang 111 di waktu tengah malam atau yang 7 kali setiap selesai sholat fardhu. Kemudian jika seseorang mempunyai hajat yang sangat besar apapun itu bentuknya, seperti ingin membangun rumah atau ingin membeli kendaraan atau ingin naik haji, umrah dan sebagainya, maka dianjurkan membaca sholawat Ibrahimiyah ini secara istiqomah sebanyak 1000 kali selama 40 malam. Nah untuk yang 1000 ini, pertama kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu, kita lakukan sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca salawat Ibrahimiyah ini sebanyak 1000 kali. Dan setelah selesai kita tutup dengan doa sesuai dengan keinginan. Amalan ini dilakukan secara istiqamah selama 40 malam. Insyaallah ma'al yaqin. Insyaallah ma'al yaqin. Insyaallah ma'al yaqin, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.